Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang mempresentasikan pada pertemuan ke-9 ingin menjabarkan tentang lanjutan materi RPP seperti kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Rika Anissa Nur Khaironi, Ulfa Lutfiyah, Nevlini Komalasari, dan Fajrin Triyanuarto. Untuk penjelasan materinya yaitu sebagai berikut seperti di video ini. Kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kompetensi inti harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skill dan soft skill. Kompetensi inti dirancang dalam 4 kelompok yang saling terkait, yaitu berkenaan dengan sikap keagamaan, sikap sosial, pengetahuan, dan penerapan pengetahuan. Keempat kelompok itu menjadi acuan dari kompetensi dasar dan harus dikembangkan dalam setiap peristiwa pembelajaran secara integratif. Kompetensi yang berkenaan dengan sikap keagamaan dan sosial dikembangkan secara tidak langsung, yaitu pada waktu peserta didik belajar tentang pengetahuan dan penerapan pengetahuan. Yang kedua ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itulah, maka kompetensi dasar merupakan penjabaran dari sistem standar kompetensi. Dalam materi lanjutan RPP terdapat indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Menurut Depag, indikator adalah wujud dari kompetensi dasar yang lebih spesifik. Sedangkan menurut Emuliasa, indikator merupakan penjabaran dari kompetensi dasar yang menunjukkan tanda-tanda perbuatan dan respon yang dilakukan atau ditampilkan oleh peserta didik. Sedangkan menurut Darwinsyah, indikator pembelajaran adalah karakteristik, ciri-ciri, tanda-tanda perbuatan atau respon yang dilakukan oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah memiliki kompetensi dasar tertentu. Jadi, indikator adalah merupakan kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan untuk menilai ketercapaian hasil pembelajaran dan juga dijadikan tolak ukur sejauh mana penguasaan siswa terhadap suatu pokok bahasan atau mata pelajaran tertentu. Di sini ada langkah-langkah penyusunan kompetensi dasar dan indikator. Langkah-langkah penyusunan kompetensi dasar adalah dalam mengkaji kompetensi dasar mata pelajaran sebagaimana tercantum pada standar isi, dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu urutan berdasar hierarki, konsep disiplin ilmu, dan tingkat kesulitan materi. Menjabarkan kompetensi dasar yang dimaksud dengan bertanya, kemampuan apa saja yang harus dimiliki siswa agar kompetensi standar dapat dicapai. 2. Langkah-langkah dalam penyusunan indikator. Sebelum melakukan penyusunan indikator, maka harus diperhatikan terlebih dahulu komponen-komponen sebagai berikut. Indikator merupakan penjabaran dari KD yang menunjukkan tanda-tanda perbuatan atau respon yang dilakukan yang ditampilkan oleh peserta didik.
Rumusan indikator menggunakan kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. Indikator digunakan sebagai bahan dasar untuk menyusun alat penilaian. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada sebuah RPP menjadi sebuah kompas kompetensi apa saja yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut. Tujuan pembelajaran membimbing kita mengembangkan kegiatan dan aktivitas yang perlu dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, perumusan tujuan pembelajaran harus dilakukan dengan cermat dan tidak asal-asalan. Manfaat dari tujuan pembelajaran. Upaya merumuskan tujuan pembelajaran dapat memberikan manfaat tertentu, baik bagi guru maupun siswa. Nana Saudi Sukmadianta 2002 mengidentifikasi 4 manfaat dari tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama adalah memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. Kedua, memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. Ketiga, membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Keempat, memudahkan guru mengadakan penilaian. Kriteria tujuan pembelajaran. Terlepas dari kekacauan penafsiran yang terjadi di lapangan, yang pasti bahwa untuk merumuskan tujuan pembelajaran tidak dapat dilakukan secara sembarangan, tetapi harus memenuhi beberapa kaidah atau kriteria tertentu. Suatu tujuan pembelajaran hendaknya memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Tujuan itu menyediakan situasi atau kondisi untuk belajar, misalnya dalam situasi bermain peran dalam kegiatan pasar modal. Kedua, tujuan mengidentifikasikan tingkah laku siswa dalam bentuk dan dapat diukur dan dapat diamati. Dan yang terakhir, tujuan menyatakan tingkat minimal perilaku yang dikehendaki. Misalnya, pada pembuatan kurva Phillips, siswa dapat menjelaskan tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.